Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Hapipah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keilmuan psikologi dengan bidang ilmu lain. Buat kalian yang belum tahu apa arti psikologi, jadi nih, baca ya. Jadi psikologi itu mempelajari tentang perilaku dan proses mental seseorang. Lanjut ke bagian fungsi. Di sini ada 3 fungsi, yaitu menjelaskan itu jadi kita tuh harus tahu apanya, bagaimananya, mengapa seseorang tuh bisa berperilaku seperti itu. Nah, dan memprediksi itu kayak misalkan kita nyari tahu mengapa sih seseorang tuh bisa melakukan hal yang kayak gini. Nah, untuk pengendalian tuh kayak misalkan mengendalikan tingkah laku sesuai yang diharapkan. Dan untuk aspek-aspeknya sendiri itu ada 3, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek pola pengasuhan. Ketiga aspek ini sangat berpengaruh banget ya. Lanjut ya, sekarang kita bahas tentang hubungan psikologi dengan fisiologi, yang mana kita tahu kalau fisiologi itu membahas tentang tubuh manusianya, sementara kalau psikologi membahas tentang proses tingkah laku manusia itu sendiri. Jadi di sini tuh kayak dikatakan berhubungan ya karena mereka itu satu objek kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian kedua. Di sini ada hubungan psikologi dengan ilmu sosiologi. Nah, kalau ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang terkait dengan perilaku hubungan antar individu dengan individu lain. Nah, kita bisa pikir lagi nih, antara psikologi dengan sosiologi itu emang berhubungan apa tidak? Ya udah jelas berhubungan lah ya. Nah, lanjut ke bagian ketiga ini. Di sini ada psikologi dengan IPA. Kenapa keduanya bisa dikatakan berhubungan? Karena keduanya itu memiliki persamaan, yaitu persamaan metode induktif. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa di pause dulu video ini, kalian baca, sekalian cermati. Nah, kalau misalkan udah cermat nih, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu yang bagian keempat ya. Nah, di bagian keempat ini ada hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu keguruan. Kenapa bisa dikatakan berhubungan? Karena pada dasarnya ya, ilmu-ilmu keguruan ini bertujuan untuk mengarahkan seseorang menjadi lebih baik. Kayak caranya kayak gitu. Kalau misalkan psikologi ini membahas tentang tingkah lakunya. Jadi kalau misalkan dicontohin tuh kayak guru BK. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Udah paham kan tentang hubungan psikologi dengan ilmu keguruan? Contohnya juga tadi udah dijelasin, kayak guru BK kayak gitu ya. Lanjut ke pembahasan kelima, ada hubungan psikologi dengan ilmu antropologi, yang mana ilmu antropologi itu memfokuskan pada perilaku sosialnya. Nah, udah ada persamaan kata dan maknanya juga ya di sini ya. Memfokuskan pada perilakunya. Nah, udah paham kan? Jadi kedua itu tentang perilaku sosial. Nah, di bagian keenam ini ada hubungan psikologi dengan ilmu politik. Kenapa bisa dikatakan ini berhubungan? Karena keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yang mana mengarahkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntunan masyarakat. Jadi buat mengarahkan ke yang lebih baik. Seperti itu. Nah, di bagian ketujuh ini ada hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Kenapa keduanya bisa dikatakan berhubungan? Karena keduanya itu memiliki fungsi dan alur yang sama. Jadi kayak kita tuh harus menguraikan, meramalkan, mengendalikan. Itu sama banget kayak psikologi. Oke, lanjut ke pembahasan yang ke-8, ada hubungan psikologi dengan biologi. Kenapa keduanya bisa dikatakan berhubungan? Karena keduanya itu memiliki subjek yang sama. Oke, mengerti sampai sini? Di bagian 9 ini ada hubungan psikologi dengan filsafat. Sebelumnya aku mau menjelaskan dulu ya, apa arti filsafat. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang tidak perlu lagi dijelaskan oleh ilmu-ilmu lain. Ngerti? Nah, kenapa berhubungan? Karena keduanya itu akan pincang. Jadi ibarat sayur tanpa garam, kayak gitu. Jadi keduanya itu saling berhubungan. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa pause lagi nih bagian sini biar kalian lebih memahami lagi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.